Pemirsa, debat calon presiden putaran kedua Minggu malam menjadi panggung bagi kedua capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk menyampaikan visi misi mereka di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Apakah visi misi kedua calon pemimpin negeri ini cukup realistis untuk diwujudkan? Dan apa saja yang menjadi kendala atau catatan dari paparan visi misi kedua capres tadi malam? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio dua narasumber. Yang pertama adalah ekonom dari Megawati Institute, Iman Sugema, dan juga tim ekonomi dari Prabowo Hatta, Airlangga Hartarto. Bapak-bapak sekalian, terima kasih bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga nanti akan bergabung bersama kita dalam dialog prime time kali ini, yaitu Direktur Indef Eni Srihartati yang nanti akan bergabung di segmen berikutnya. Dan pemirsa, sebelum kita mulai diskusi ini, saya ajak Anda untuk kita simak kembali cuplikan debat semalam antara Capres Joko Widodo dan Capres Prabowo Subianto mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial. Konsepnya antara lain adalah dengan kartu sehat dan kartu pintar yang diusung oleh Jokowi, sementara Prabowo menjanjikan ekonomi kerakyatan dengan menutup kebocoran data negara senilai hampir 1.000 triliun dan mengalirkannya ke rakyat. Kita lihat sama-sama cuplikannya berikut ini. Bagi saya, ekonomi ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah ekonomi yang berdikari, ekonomi berdikari. Pembangunan ekonomi menurut kami ke depan yang pertama dilakukan adalah pembangunan manusianya terlebih dahulu. Lewat apa? Lewat pendidikan. Pendidikan yang seperti apa? Revolusi mental harus kita lakukan. Kemudian bidang kesehatan dengan kartu Indonesia Sehat seperti inilah yang harus kita kerjakan. Kemudian juga dengan kecerdasan, yaitu dengan kartu Indonesia Pintar seperti ini. Karena dengan pembangunan manusia itulah kita akan mempunyai sebuah manusia-manusia yang produktif. Produktivitas kita akan meningkat. Dan kalau produktivitas kita sudah meningkat, kita akan mempunyai sebuah daya saing. Karena produktivitas akan memunculkan sebuah daya saing. Yang kedua, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Percuma pertumbuhan ekonomi baik kalau pemerataan itu tidak ada. Oleh sebab itu ke depan, pemerataan akan menjadi sebuah perhatian bagi kami berdua, Jokowi dan JK. Banyak program indah, bagus. Kita harus begini, kita harus begitu. Kita harus membangun ini, membangun itu, pendidikan gratis, kesehatan gratis dan sebagainya. Masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai? Untuk kita tumbuhkan kesejahteraan itu. Rencana kami, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, manakala kami menerima mandat dari rakyat Indonesia, ini sasaran kami. Kami ingin menutup kebocoran 1.000 triliun itu. Kami ingin menghemat, kami ingin memangkas, dan kami ingin mengalihkan yang 1.000 triliun bocor, kita alirkan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi untuk rakyat Indonesia, bukan rakyat untuk ekonomi. Kita ingin sekarang mengalirkan dana bukan dari desa ke kota, ke ibu kota, tapi dibalik dari ibu kota turun ke desa. Saya telah menandatangani deklarasi bahwa manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan alokasikan 1 miliar rupiah minimal 1 tahun untuk tiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Kita akan alirkan dana dari ibu kota turun ke rakyat Indonesia. Kami akan dalam 5 tahun meminimalkan korupsi dari APBD dan APBN. Kami akan naikkan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia 2,5 kali lipat dari sekarang 3 juta per bulan menjadi 6 juta per bulan.
di ujung 5 tahun kan. Pemirsa, itu tadi cuplikan debat Capres Prabowo Subianto dengan Capres Joko Widodo yang berlangsung tadi malam. Cukup sengit, meriah, hangat, bahkan mengalahkan pertandingan Piala Dunia. Tugas Anda berdua Bapak-Bapak untuk menerjemahkan secara gamblang kepada pemirsa kita tentang konsep ekonomi dan kesejahteraan sosial yang dipaparkan oleh Capres tadi malam. Revolusi mental maksudnya seperti apa Pak Iman? Begini ya, dalam terminologi ilmu ekonomi yang itu relatively very sound ya, bahkan ini hanya diajarkan di postgraduate studies ya. Itu kita mengenal apa yang disebut human capital ya. Jadi kapital itu kita bagi dua menjadi physical capital dan human capital. Dan sesungguhnya human capital itu memiliki perbedaan karakteristik dibandingkan physical capital. Human capital itu tidak pernah mengalami depresiasi. Yang ada apresiasi, terus meningkat ya. Seperti halnya Anda sekarang kita menikmati kemajuan teknologi, terus meningkat terus ya. Jadi yang akan digarap oleh Pak Jokowi adalah bagaimana meningkatkan human capital dalam bahasa ilmu ekonomi ya. Tentunya kalau Pak Jokowi bicara human capital kepada rakyat nggak akan dimengerti ya kan. Jadi dalam bahasa rakyatnya adalah sumber daya manusia. SDM ini sebagai aset utama. Ya. Dan sebagai awal dari pembangunan. Karena begini, kita punya resources yang kaya sekali, termasuk yang diulas kebocoran-kebocoran tadi ya. Kita punya sumber daya alam yang besar sekali, dan ketidakmampuan kita untuk menambah nilai ya, value added ya, menciptakan value added yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Disitulah sebetulnya letak kesalahan pembangunan sekarang ya kan. Nah karena itu kita mulai lagi pembangunan itu mulai dari SDM, baru kita bisa bicara mengenai value added, kita bicara mengenai daya saing, kita bicara mengenai produktivitas. Jadi inti dari pembangunan adalah sumber daya manusianya. Dan kemudian baru kita apa sih sumber daya manusia itu ya kan? Yang pertama yang Anda tanyakan itu adalah revolusi mental. Ya kan? Nah, kalau kita bicara mengenai manusia, ya kan ada fisik, kemudian komponen yang kedua adalah brain, otak, dan komponen yang ketiga adalah soul, ya kan, jiwa. Nah, komponen jiwa inilah yang sebetulnya yang belum kita touch, ya kan. Padahal ini menyangkut etik, ya, yang itu akan sangat berpengaruh terhadap cara kita bekerja, cara kita bergaul, cara kita berbudaya. Ya, artinya ya kan? Dalam hal ini negara harus ikut campur, pemimpin negara harus ikut campur, intervensi. Nah, ini kata intervensi ini harus kita terjemahkan dalam konteks pendidikan, ya kan? Pendidikan formal? Pendidikan formal maupun pendidikan karakter, ya kan? Karakter itu kan bisa dibentuk melalui formal dan informal, ya kan? Misalkan kalau Anda ingin punya sebuah masyarakat yang itu memiliki etos kerja yang tinggi, bagaimana Anda cara menciptakannya, ya kan? Bisa melalui pendidikan formal, bisa melalui, tapi etosnya itu harus pertama di-describe terlebih dahulu. Ya, Pak Iman, ini menarik. Artinya begini, kita bergantung pada APBN. Sebesar apapun APBN kita, Pak Erlangga, tentunya dikelola oleh manusia-manusia. Atau bahasa Anda tadi, SDM yang baik tentu harus mengelola APBN sehingga tidak ada kebocoran. Tapi pertanyaannya Pak Erlangga, sebesar apa APBN mampu mengamankan semua kepentingan yang diutarakan oleh Capres yang tadi kita saksikan cuplikannya sama-sama? Tentunya yang terkait dengan APBN itu realokasi anggaran kepada budget-budget yang diutamakan, yang penting. Prioritas ya? Prioritas. Nah, kaitannya dengan kebocoran, itu sebetulnya kebocoran pendapatan. Pendapatan yang tidak optimal. Pendapatan ini bisa dioptimalisasikan apabila dilakukan renegosiasi kontrak aset-aset migas.
Salah satunya diberlakukannya royaltis yang tidak sama antara perusahaan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian komoditas tertentu yang sama bebannya berbeda. Itu tentu akan melakukan optimalisasi. Kemudian kontrak-kontrak ekspor gas yang acuannya, referensinya satu dengan yang lain berbeda. Dan ini dipatok jangka panjang. Kemudian juga terkait dengan dividen-dividen yang diberikan oleh perusahaan kepada negara, dan ketiga optimalisasi daripada pajak-pajak tersebut. Ini di tengah masa kontrak Ini berjalan. Di tengah kontrak berjalan karena ini ada mandat yang diberikan dalam Undang-Undang Minerba. Kemudian berikutnya ada optimalisasi daripada subsidi BBM yang sampai saat sekarang aja katakanlah jumlahnya besar 444. Ya. Nah tentunya ini kalau dialihkan menjadi katakanlah untuk Undang-Undang Desa 1 miliar per desa, kemudian untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lain, untuk pertanian, untuk infrastruktur pertanian. Nah ini akan di-spending secara lebih bijaksana. Ada dua Pak Erlangga, ketika Anda atau misalnya Pak Prabowo kemudian gagal untuk mengendalikan subsidi BBM, artinya dampaknya bisa kepada 1 miliar yang buat tiap desa tadi tidak tercapai? Tidak hanya dari subsidi BBM, tetapi optimalisasi daripada pemasukan, optimalisasi migas, pajak itu juga bisa termasuk hal yang Anda sebutkan kebocoran-kebocoran tadi. Termasuk dari kalau kebocoran artinya ini sudah masuk APBN, sudah masuk kas negara, atau pada waktu proses kebocoran ini optimalisasi tidak maksimal. Jadi seharusnya target pendapatan misalnya 100 yang masuk hanya 80. Nah, itu bisa dilakukan juga dari bidang-bidang yang lain. Optimalisasi daripada pajak, optimalisasi daripada pendapatan negara bukan pajak, dan juga dari sumber-sumber yang lain. Baik, Pak Erlangga, Pak Iman, kita akan ulas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kita break dulu, pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.